wabarakatuh. Kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya. Peluang kejadian. Materi berikutnya yaitu peluang kejadian. Ya. Peluang kejadian disimbolkan PA sama dengan NA dibagi NS. Ini peluang kejadiannya. NA itu banyaknya kejadian, NS adalah ruang sampel semesta keseluruhan. Ya. Contohnya misalkan ini ya. 1. Sebuah dadu sebuah dadu diundi sebanyak 1 kali. Terus peluang kejadian misalkan muncul mata dadu bernomor misalkan A bernomor 4, terus B misalkan ganjil, C misalkan prima, bilangan prima. Nah, tadi ya, dadu itu satu dadu itu ruang sampelnya, berarti NS-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya titik sampel. Nah, banyaknya dadu itu berarti keseluruhan ada 6. Tadi yang ditanya misalkan muncul mata dadu bernomor 4. Nah, ketika dadu itu diundi, kalian bayangkan ya, sebuah dadu diundi, dilambungkan, ya, berapa peluang muncul mata dadu bernomor 4? Karena dadunya cuma 1, ya, berarti NA-nya yang muncul nomor 4 itu ya berarti ada cuma 1, banyaknya dadu. 4 itu sendiri. Berarti ini ruang sampelnya, jangan lupa adalah 6. Berapa peluangnya? Peluangnya adalah 1/6. Terus misalkan yang B. Tadi dadu bernomor ganjil, ya. Muncul mata dadu ganjil. Nah, sekarang perhatikan, berarti banyaknya kejadian yang bernomor ganjil ada berapa? Nih, yang ganjil kan berarti 1, 3, 5. Oh, banyaknya kejadian ada 3. Berarti peluangnya adalah 3/6. Atau kalau disederhanakan jadi 1/2. Misalkan yang ke pertanyaan berikutnya, misalkan nomor prima berarti banyaknya kejadian ada berapa? Nomor prima berarti bilangan primanya yang dari 1 sampai 6 kita angka berapa? 2, 3, 5. Oh, berarti ada 3. Berarti peluangnya adalah berapa? 3/6. Jadi sama dengan 1/2. Contoh berikutnya. Ini ya, kalau misalkan yang diundi itu 2 dadu. Ada 2 dadu. Ini ya. Kalau 1 dadu tadi ruang sampelnya cuma 6. Kalau 2 dadu ruang sampel banyak kemungkinan kejadiannya itu ada berapa? Nih. Ini misalkan dadu 1, ini dadu 2. Berarti 1, 2, 3, 4,
5, 6. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kemungkinan ketika ada 2 dadu itu diundi, nih ya, 2 dadu diundi, kemungkinan yang pertama itu kemungkinan muncul, oh dadu A misalkan muncul 1, dadu B juga muncul 1. Kemungkinan kedua dadu A muncul 1, dadu B muncul 2, begitu seterusnya. Ya. Terus kita isi nih ya. Ini kemungkinan hasil dari percobaan 2 buah dadu. Nah, ini ya kemungkinannya. Sekarang kita contohkan. Misalkan 2 buah dadu, 2 buah dadu diundi sebanyak 1 kali. Berapa peluang muncul mata dadu berjumlah, misalkan berjumlah 9, yang B misalkan bernomor ganjil. Nah, yang A kita jawab. Kan tadi ya berjumlah 9. Tadi ingat ya, berarti ruang sampelnya kalau 2 dadu itu ada 36 ya, 6 kali 6. Banyaknya kejadian ada berapa? Artinya yang berjumlah 9 itu mata dari titik mata apa? Titik sampelnya mata dadu itu berjumlah 9, berarti titik sampelnya 4 sama 5. Ini kan 4 tambah 5 9. Dibalik 5,4. Berarti juga 9. 3,6 9. Terus 6,3. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Berarti peluang kejadiannya adalah 4/36 atau 1/9. Kalau yang ditanya misalkan bernomor ganjil, yang B, berjumlah ganjil. Nah, ada berapa banyaknya kejadian yang berjumlah ganjil? Artinya dari titik dadunya itu kalau dijumlahkan hasilnya bilangan ganjil, bukan mata dadunya yang ganjil. Yang kalau dijumlahkan hasilnya ganjil berapa? 1, 2, 2, 1. Terus berapa?
1 4 4 1. Berapa lagi? 2 3 3 2. Berapa lagi? 3 4 4 3. Terus 1 6 6 1. Berapa? 5 6 6 5. Ada lagi berapa? 6 3 ya, 3 6 6 3. Berapa lagi? 4 5 5 4. Ada lagi enggak yang hasilnya ini? Kita hitung ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ada yang kurang ya? Berapa lagi? Dua 5 5 2. Ternyata ada 18 kejadian. Nggak apa-apa, nggak urut nulisnya. Kalau enggak, kalau ini dilingkari di tabelnya tadi, bisa juga kalian mencarinya. Berarti berapa peluangnya? Adalah 18 dibagi 36, atau disederhanakan 1/2. Kalau pada ini ya, koin ini Bu kasih tahu penjabarannya aja, nanti kalian bisa contohkan sendiri. Misalkan koin atau uang logam, misalkan 1 koin itu ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya itu adalah angka sama gambar, berarti ada 2. Kalau 2 koin ya, berarti ada berapa? Angka gambar angka, gambar. Itu berarti ada berapa ini? 4 ruang sampelnya ya. Ini NS-nya. NS-nya sama dengan 2. NS-nya sama dengan 4. Misalkan 3 koin. Ya, 3 koin. Kalau ini ya, berarti angka. Kemudian apa? Angka, gambar, angka. Bisa juga angka, gambar, angka. Ini gambar. Bisa juga angka, gambar. Apa? Gambar, angka, gambar. Bisa juga gambar, angka. Oh, kalau 3 koin ada NS-nya 8 ya. Ruang sampelnya. Ya, ruang sampelnya ada 8. Dan seterusnya ya. Kalau 4 koin bagaimana? Kalian bisa cari sendiri. Kalau pada kartu BRID itu berarti, atau kartu remi itu 52 jumlah seluruhnya. Ya. Jokernya nggak dipakai biasa kalau untuk menyelesaikan soal. Contohnya misalkan ini ya, pada koin tadi.
Belum. Kita lanjut frekuensi harapan dulu. Frekuensi harapan. Ya, yaitu frekuensi harapan ini adalah banyaknya kejadian atau ini peluang kejadian dikalikan banyaknya percobaan, ya. Peluang kejadian dikalikan banyaknya percobaan. Nih, frekuensi harapan. Contoh, misalkan nih ya, 3 buah uang logam diundi atau dilempar, diundi sebanyak misalkan 120 kali. Berapa frekuensi harapan muncul 2 angka 1 gambar. Nah, tadi ya 3 koin. 3 koin. Yang diminta, kita cari peluangnya dulu ya. Peluangnya yang diminta adalah muncul 2 angka 1 gambar. 2 angka 1 gambar berarti apa? Angka gambar. Kemungkinan angka gambar angka. Kemungkinannya lagi adalah gambar angka. Ini 2 angka 1 gambar. Oh, berarti ada 3 peluangnya. Berarti kita cari peluangnya. Ingat, kalau ruang sampelnya 3 angka berarti 8 ya. NS-nya di sini. Tulis NS-nya adalah 8. Berarti 3/8. Berarti frekuensi harapannya adalah 3/8 dikali 120. Berapa 120 dibagi 8? Ini ya, 120 bagi 8 berarti berapa? Ini bisa dulu, yang ini 3 atau dikalikan dulu. Ini 3 kali 120 berarti 360 dibagi 8. Berarti 36 bagi 8 berapa yang mendekati? 4. Berarti di sini sisa 2, berarti 5. Oh, frekuensi harapannya adalah 45. Nah, atau contoh lagi, terus kalian kasih contoh. Misalkan peluang di suatu daerah terdapat 1000 ibu. Peluang untuk melahirkan anak laki-laki adalah setengah. Berapa frekuensi harapannya?
tinggal jawab penyelesaiannya. Karena peluangnya udah diketahui, yaitu setengah. Ini peluangnya adalah setengah. Dan banyaknya ibu itu berarti ada 1000. Ya langsung aja, berarti frekuensi harapannya adalah setengah kali 1000. Berarti peluangnya adalah 500 frekuensi harapannya. Sekian pelajaran tentang peluang hari ini, peluang kejadian dan frekuensi harapan. Silahkan dipahamin dan dipelajarin, diulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.